Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisis kompleks. Baik, selamat belajar. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai fungsi kompleks. Fungsi kompleks itu berkaitan dengan bidang kompleks. Jadi, himpunan bilangan kompleks Z adalah koleksi titik-titik pada bidang Z dengan operasi beserta sifat-sifatnya. Fungsi kompleks dapat diturunkan pada domain tertentu pada bidang Z tersebut. Definisi 3.1, misalkan D himpunan titik pada bidang Z dan fungsi F pada D adalah aturan yang menetapkan setiap Z di dalam D dengan suatu bilangan kompleks W yang dinamakan nilai fungsi F di Z dituliskan sebagai W sama dengan FZ. Jadi, definisi itu adalah kita mendapatkan bahwa W ya, itu dinamakan sebagai fungsi F di Z atau W sama dengan FZ. Jadi, Z itu adalah peubah kompleks dan D adalah domain dari fungsi. Ya, jadi kalau fungsi itu kan ada domain, kodomain, ada ring. Nah, kalau D itu adalah domain dari fungsi F. Sedangkan W juga adalah bilangan kompleks yang dapat dituliskan sebagai W sama dengan FZ. Nah, FZ itu sama dengan U ditambah IV. Jika U sama dengan UXY dan V adalah VXY, fungsi-fungsi berharga real dari peubah X dan Y, maka UXY ditambah IVXY merupakan fungsi dari peubah kompleks, sehingga FZ dapat dituliskan sebagai FZ itu sama dengan UXY ditambah IVXY. Ya, jadi kalau misalkan U ini digantikan UXY dan V digantikan VXY, maka didapatkan FZ itu sama dengan UXY ditambah IVXY. Nah, coba diperhatikan untuk pemetaan fungsi kompleksnya. Yang sebelah kiri adalah domain, yang sebelah kanan adalah kodomain, dan di situ ada ringnya, ring fungsinya. Ya. Jadi ini pemetaan dari FZ. Nah, fungsinya, domainnya itu berasal dari Z sama dengan X ditambah IY, dan ringnya atau daerah hasilnya itu adalah W sama dengan UXY ditambah IVXY. Ya. Jadi domain dari F itu dinyatakan dengan DF. Ya, dan FZ itu disebut nilai dari fungsi F atau peta bayangan dari Z oleh F. Sedangkan ring dari F dinyatakan dengan RF, yaitu himpunan setiap Z anggota D, seperti fungsi-fungsi pada himpunan yang sudah pernah kita pelajari, pada fungsi yang sudah pernah kita pelajari ya. Kemudian di sini ada contoh 3.1, ada 4 fungsi. Yang pertama adalah W sama dengan Z kuadrat, yang kedua W sama dengan Z kuadrat dikurangi 2Z ditambah 3, yang ketiga W sama dengan Z pangkat negatif 3 ditambah Z pangkat negatif 2, dan yang keempat adalah 2Z ditambah 3 dibagi Z kuadrat ditambah 1. Nah, dari contoh A dan B, itu adalah fungsi dengan domain seluruh titik pada bidang Z. Ya. Sedangkan C adalah fungsi dengan domain seluruh titik pada bidang Z kecuali Z. Dengan pengecualian Z-nya tidak boleh sama dengan 0. Begitu pula contoh yang D, fungsi dengan domain seluruh titik pada bidang Z kecuali Z-nya itu sama dengan plus minus I. Karena apa? Karena kalau yang A dan B itu kan tidak punya penyebut ya. Kalau yang C ini kan punya penyebut. Nah, kalau diubah kan W sama dengan 1 per Z pangkat 3 ditambah 1 per Z kuadrat. Jadi Z-nya itu tidak boleh 0 ya. Dengan syarat ini Z tidak boleh 0. Karena kalau 0 kan berarti tidak terdefinisi. Ya, fungsi ini tidak terdefinisi. Nah, kemudian ada pengecualian. Z-nya tidak boleh 0. Begitu juga dengan yang D. D itu kan ada penyebut bahwa Z kuadrat ditambah 1. Nah, ini kalau diubah dengan tidak sama dengan 0, maka
ketemu Z-nya itu adalah plus minus 1. Jadi ada pengecualian untuk nilai Z yang punya penyebut. Gitu ya. Saya lanjutkan definisi 3.2. Misalkan fungsi f dengan domain df dan fungsi g dengan domain dg, maka fungsi komposisi, ya sudah pernah mengenal fungsi komposisi ya, fungsi komposisi f dan g itu ditulis gfz. Nah, gfz itu ada jika rf ya irisan dg itu tidak sama dengan himpunan kosong. Ya. Contohnya di sini diberikan fungsi fz 3z ditambah 2i dan gz z kuadrat ditambah 2z ditambah 2 ditambah 3i disuruh menentukan gfz dan fgz. Nah, di situ sudah terpenuhi bahwa rf dan dg beririsan bukan himpunan kosong. Sehingga kita cari gfz, tinggal memasukkan karena di sini kan gfz. Jadi kalau gfz itu adalah fungsi f dimasukkan ke fungsi g. Jadi g, f-nya tadi adalah 3z ditambah 2i. Nah, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai ini ke dalam fungsi g. Jadi z-nya diganti 3z ditambah 2i. Ya, dihasilkan ini ya. Sehingga gfz itu adalah 9z kuadrat ditambah 12i ditambah 6z ditambah 7i dikurangi 2. Nah, untuk itu kita sudah mencari gfz. Sekarang kita mencari fgz. Fgz kita cari berarti fungsi g kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi f. Ya, karena g-nya tadi adalah z kuadrat ditambah 2z, z ditambah 2 ditambah 3i itu disubstitusikan ke fungsi 3z ditambah 2i. Ya, 3z ditambah 2i, z-nya diganti fungsi g. Nah, sehingga didapat 3z kuadrat ditambah 6z ditambah 11i ditambah 6. Nah, dari contoh di atas, itu sudah membuktikan bahwa gfz itu tidak sama dengan fgz. Ya, jadi gfz yang ketemu itu tidak sama dengan fgz. Sehingga komposisi dua fungsi itu tidak komutatif. Ya, jadi di sini membuktikan bahwa komposisi dua fungsi yang ditanyakan itu tidak komutatif. Oke. Kemudian saya lanjutkan fungsi bernilai tunggal dan banyak. Jika hanya satu nilai W dikaitkan pada setiap nilai Z, kita mengatakan bahwa W adalah suatu fungsi bernilai tunggal dari Z, atau Fz bernilai tunggal. Tapi ketika lebih dari satu nilai W dikaitkan pada setiap nilai Z, maka W itu adalah suatu fungsi bernilai banyak dari Z. Ya. Nah, contohnya langsung saja ya. Jadi, diingat-ingat kuncinya tadi, kalau satu nilai W dikaitkan pada Z, maka W itu adalah suatu fungsi bernilai tunggal dari Z. Tetapi kalau lebih dari satu nilai W, maka W itu adalah suatu fungsi bernilai banyak dari Z. Contohnya, yang pertama, W sama dengan Z kuadrat untuk setiap bilangan kompleks Z. Maka terdapat hanya satu nilai dari W. Ya, hanya satu nilai dari W. Misalkan diambil contoh bahwa Z-nya itu 2 dan Z-nya negatif 2. Nah, Z-nya nilainya banyak, tetapi kalau kita masukkan ke nilai W, ya, itu hasilnya adalah sama, yaitu 4. Oke, karena W sama, sehingga fungsinya adalah tunggal. Fungsinya bernilai tunggal. Nah, begitu ya. Itu adalah contoh fungsi bernilai tunggal. Kemudian, contoh selanjutnya. Dengan kedua nilai Z tersebut memberikan nilai W yang sama sehingga W disebut fungsi bernilai tunggal. Oke. Untuk contoh yang kedua, dengan fungsi W sama dengan plus minus akar Z, untuk setiap bilangan kompleks Z, maka terdapat beberapa nilai dari W. Jadi kalau kita mau mengambil contoh Z-nya sama dengan 2 dan Z-nya sama dengan negatif 2, maka nanti akan memberikan nilai W yang berbeda.
Ya, untuk Z sama dengan 2, dia akan memberikan nilai W-nya adalah akar 2 dan negatif akar 2. Sedangkan ketika dia mensubstitusikan nilai Z-nya adalah negatif 2, maka dia ada nilai W, yaitu W sama dengan, kita substitusikan ke positif akar Z, itu berarti akar negatif 2 dan W sama dengan negatif akar Z berarti adalah negatif akar negatif 2. Kita bisa menggantikan akar negatif menjadi satuan imajiner yaitu I, sehingga nilai W yang pertama adalah akar 2I dan yang kedua adalah negatif akar 2I. Nah, di sini kurang akar. Ya, begitu. Sehingga dengan kedua nilai Z tersebut memberikan beberapa nilai W yang berbeda. Ya, dapat disimpulkan bahwa W disebut fungsi bernilai banyak. Nah, itu adalah contoh dari fungsi bernilai tunggal dan fungsi bernilai banyak. Paham ya? Kalau paham, saya lanjutkan ke transformasi. Jika W adalah U ditambah IV adalah suatu fungsi bernilai tunggal dari Z sama dengan X ditambah IY, maka dapat ditulis W itu adalah U ditambah IV. Bisa dituliskan menjadi fungsi F dalam kurung X ditambah IY, atau bisa diringkas lagi menjadi FZ. Ya, X ditambah IY itu kan Z. Ya, sehingga W sama dengan FZ sama dengan U ditambah IV, itu di mana U sama dengan UXY dan V sama dengan VXY adalah suatu transformasi dari suatu titik XY yang diberikan pada bidang Z yang diasosiasikan ke suatu titik UV pada bidang W. Nah, langsung saja ke contoh biar lebih paham ya. Misalkan W sama dengan Z kuadrat untuk bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY, maka W sama dengan, tadi kan W-nya sama dengan Z kuadrat, sehingga kita substitusikan Z-nya diganti X ditambah IY, kemudian dikuadratkan. Ya. Hasilnya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2IXY. Ya, diingat-ingat kalau mengkuadratkan itu harus dipasang-pasangkan, tidak boleh X dikuadratkan sendiri dan IY dikuadratkan sendiri, tidak boleh, harus adil, harus semuanya dipasangkan. Masih ingat ya, sepertinya ini sudah pernah saya bahas di awal perkuliahan. Jadi X kali X kali IY, IY kali X, dan IY kali IY. Ya. Nah, jadi fungsi tadi itu terdiri dari fungsi UXY, jadi X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2IXY itu bisa dipisahkan berdasarkan U dan V-nya. Ya. Kalau U itu berarti dia yang tidak mengandung satuan imajiner. Berarti kalau dalam fungsi ini, U-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Dan V-nya itu adalah 2XY yang mengandung I. Ya. Sehingga, atau sebagai ilustrasi, untuk titik P sama dengan 3,2 pada bidang Z, maka bisa dimasukkan ke fungsi tadi. U-nya kan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, jadi kalau disubstitusikan dengan titik 3,2 maka hasilnya adalah 5, dan kalau disubstitusikan ke XY dengan fungsi 2XY maka 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12, sehingga awalnya titiknya adalah 3,2, kalau ditransformasikan sehingga menjadikan titik itu menjadi P aksen 5,12. Ya, yang terletak pada bidang W. Ya. Misalkan lagi kalau titik negatif 1, negatif 2, titik Q itu negatif 1, negatif 2 di bidang Z menjadi Q aksen dengan titik negatif 3,4 di bidang W. Jadi kalau awalnya titik itu berada di bidang Z, ya, kemudian ditransformasikan ya menjadi ke dalam bidang W, itu dilambangkan dengan ada aksennya.
Ya, secara visual transformasi titik P ke P aksen dan Q ke Q aksen itu seperti ini. Tadi kan titik 3,2 itu kalau ditransformasikan menjadi 5,12 ya. 3,2 di bidang Z, kalau 5,12 di bidang W. Dengan proses transformasi seperti tadi. Ya. Ya, diperhatikan ini tadi. Fungsinya awalnya kan W sama dengan Z kuadrat. Ya, kemudian Z-nya itu diubah menjadi X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2IXY karena ini atau hasil dari pengkuadratan dari Z. Sehingga kita bisa memisahkan fungsi ini ke masing-masing U dan V. Ini sebagai U dan ini sebagai V. Ya. Jadi U X, Y-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Dan VXY itu sama dengan 2XY. Ini tidak perlu ditulis. Nah, kalau misalkan di situ kita ambil contoh titik P, P-nya tadi adalah 3,2, kita substitusikan ke U, maka hasilnya adalah 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Hasilnya adalah 5, dan V-nya adalah 2 kali XY, berarti 2 kali 3 kali 2, hasilnya adalah 12. Sehingga didapat P aksen adalah 5,12. Nah, itu cara untuk mentransformasikan dari bidang Z ke bidang W. Jelas ya? Selanjutnya dari contoh 33.4, contoh sebelumnya tadi terlihat bahwa jika Z sama dengan X ditambah IY, maka FZ-nya adalah dengan mengkuadratkan tadi Z kuadrat, sehingga didapat U sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat dan V-nya adalah 2XY. Ya, kalau fungsinya adalah Z kuadrat. Nah, kalau diubah menjadi bentuk kutub, ya, R-cis alfa, masih ingat ya bentuk kutub minggu lalu. Nah, itu dia akan dimasukkan atau disubstitusikan, Z-nya diganti R-cis alfa. Kemudian dikuadratkan sehingga didapat bahwa FZ itu adalah R kuadrat, ya, dikali 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 ditambah I kali sin 2 alfa. Ya, 2 sin alfa cos alfa itu bisa diubah menjadi sin 2 alfa. Sehingga kalau dalam bentuk kutub, itu berarti U-nya adalah R kuadrat dikali 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1, dan V-nya adalah sin 2 alfa. Gitu ya. Kemudian untuk contoh 3.5 bisa dibaca sendiri. Dan silahkan sebagai latihan bisa mengerjakan latihan soal ya halaman 94 sebagai latihan. Halaman 94 nomor 1, 3, dan 4 ya. Oh, satu lagi nomor 5. 1, 3, 4, 5. Baik, untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.